Ketika membukakan pintu rumahnya, Mama Gina melihat ternyata di situ nih guys ya, ada Dania. Di mana Dania adalah orang yang telah membunuh calon bayi pertamanya Safira, yang ternyata di situ membuat ya Mama Gina ini sangat tidak suka dan mengatai Dania sebagai pembunuh. Dan di situ nih guys ya, Dania itu sangat sedih dan dia merasa bersalah dan memang tidak seharusnya dia itu masuk ke rumahnya Mama Gina bersama dengan Papa Gunawan. Namun memang kedatangan Papa Gunawan adalah ingin menjelaskan sesuatu rahasia yang sangat penting sekali. Oleh karena itulah dia benar-benar meminta Dania untuk ikut bersama dia karena ada sesuatu hal yang sangat penting harus dibahas. Nah, mengenai Rafael itu nih guys ya, dia mencuri bayi dia Kenan dari rumahnya Mona supaya dia bisa mendapatkan akses kepemilikan anaknya Kenan. Nah, di situ nih guys ya, Mona sudah masuk ke kamarnya Kenan dan melihat ada laki-laki penyusup yang datang ke kamarnya Kenan, dan dia merasa bahwa memang laki-laki tersebut itu bukan orang yang tukang memperbaiki AC. Kayaknya dia itu penyusup. Nah, dia berusaha untuk menghalangi laki-laki tersebut ya dan mengetahui siapakah laki-laki di balik orang yang memakai topi dan juga masker tersebut. Nah, di situ nih guys ya, Mona berusaha untuk mengambil anaknya dan ternyata setelah dilihat maskernya setelah dibuka dan dia tahu bahwa ternyata adalah Rafael, dan di situ otomatis nih guys ya, Rafael sudah ketahuan nih guys ya bahwa dia yang telah mencuri anaknya dari tangan istrinya Mona semacam itu, dan Mona benar-benar sangat marah. Nah, kedatangan Papa Gunawan itu sengaja mendatangi Safira dan juga Dania nih guys ya, karena ada sesuatu hal yang harus diceritakan di mana memang Papa Gunawan adalah orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya Safira dan Dania. Dan ketika mendengar pengakuan langsung dari Papa Gunawan, membuat Safira tentu saja sangat stres. Kenapa? Karena memang Papa Gunawan adalah sahabat dari kedua orang tuanya Safira itu sendiri. Kok bisa? Begitulah Papa Gunawan melakukan itu semua. Kenapa Papa Gunawan bisa sejahat itu, setega itu? Makanya di situ nih guys ya, Safira sangat menangis, histeris ya. Dia kecewa. Dania sangat khawatir banget nih guys karena Yuda tadi sempat bertemu dengan Romi. Dan tentu saja jika Romi menyelidiki hal ini lebih jauh lagi, maka hal ini bisa berakibat yang sangat fatal banget buat Yuda, ya kan? Nah, di situ nih guys ya, Dania coba diyakinkan oleh Yuda bahwa semuanya baik-baik saja. Kenapa? Karena Yuda itu sudah menjelaskan bahwa dirinya itu Damon, dimana Damon itu adalah saudara kembarnya Yuda semacam itu yang dari Australia semacam itu. Jadi dia cuma kembarannya semacam itu. Lagi pula Yuda juga sudah mengatakan kepada Romi bahwasanya ada ID cardnya yang menyatakan bahwa nama dia itu adalah Damon bukan Yuda. Jadi Romi itu salah sasaran semacam itu. Namun tetap saja ya, menurut Dania ini sangat mengkhawatirkan sekali jika Mas Romi itu menyelidiki hal ini lebih jauh, ya kan? Ini akan berakibat sangat fatal banget karena dia tahu karakter dari Romi semacam itu, ya kan? Namun, ya kan, di situ nih guys ya, Dania coba diyakinkan lagi oleh Yuda supaya Dania itu bersabar dan santai saja gitu loh. Karena apa? Jadi diri sekarang dia itu demon semacam itu. Jadi Romi itu tidak punya alasan semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, tentunya nih guys ya, Yuda itu juga tidak mungkin kan kembali lagi ke rumahnya semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menelpon anak buahnya Ray. Ya, dia mengabarkan kepada Ray dengan cara menelpon Ray sesegera mungkin bahwasanya ya dia mulai hari ini tidak tinggal lagi di tempatnya, rumah yang biasanya dia tinggal, melainkan dia tinggal di apartemen. Dan dia bilang ya, jika nanti ada mata-mata dari Romi yang menyatakan bahwa menyelidiki rumahnya Yuda itu Yuda saat ini tinggal di rumahnya atau enggak, bilang bahwa dia sudah tidak lagi tinggal di situ, dengan cara dia berusaha untuk mengontrakan rumah tersebut. Dan dia berusaha minta banget kepada Ray bahwasannya di situ nih guys ya, dia ya untuk meyakinkan tukang pengontrak itu jangan sampai mengontrak juga semacam itu ya. Kenapa harus mengontrakkan rumah? Karena memang di situ nih guys ya, curiganya adalah Romi menyuruh orang lain semacam itu untuk mendatangi rumah dia, yang akhirnya ini sangat berakibat yang sangat fatal banget ya, semacam itu. Makanya jangan sampai nih ya kan, Yuda itu ketahuan tinggal di rumah lamanya semacam itu. Dengan cara mengontrakkan rumah lamanya, maka ini adalah cara yang paling terbaik yang bisa dilakukan Yuda untuk menghindari Romi semacam itu. Jadi di situ dia harus memastikan bahwa yang ada orang di depan rumah itu memata-matai
harus ditanya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dia adalah anak buah dari Romi atau tidak. Dan kalaupun benar itu bukan anak buah dari Romi, ya harus diyakinkan untuk tidak mengontrak rumah tersebut, ya semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, usaha menelpon Ray membuat dia itu mengatakan sesuatu kepada Dania bahwa dia tidak bisa tinggal lagi di situ melainkan di apartemen, ya sekarang tinggal di apartemen miliknya semacam itu. Nah di situ nih guys ya, ada juga Mona yang anaknya itu Kenan menangis terus menerus. Nah kemudian datanglah tuh adiknya Mona yang tak lain adalah Jenna yang melihat bahwa ruangannya itu sangat panas sekali gitu loh guys. Nah karena ruangannya sangat panas sekali, mungkin anaknya itu nangis macam itu, makanya dia harus ngecek dulu ya kan, mungkin AC-nya belum dinyalakan, makanya disuruh di situ nih guys ya berusaha untuk nyalakan AC dan ternyata nggak bisa. Nah berusaha tuh Jenna itu guys ya, berusaha untuk mengganti baterai, mungkin barangkali baterainya rusak jadi perlu diganti terlebih dahulu, namun ternyata nggak bisa. Nah kemudian berusahalah tuh Mona sendiri yang berusaha untuk menyalakan AC, ternyata nggak bisa, ternyata rusak tuh ya kan. Nah kemudian dia berusaha untuk memanggil ya di situ ya pegawainya dia, dan kemudian pegawainya menyatakan memang baru tadi pagi bahwa AC ruangannya itu tidak bergerak ya, memang rusak kondisinya semacam itu, sehingga ruangannya itu bikin gerah panas semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, pegawainya disuruh untuk menelpon tukang servis AC semacam itu, ternyata tidak bisa tuh, karena memang dia tidak punya akses nomor teleponnya, jadi tidak mungkin dia punya atau bisa menelpon tukang servisnya. Nah kemudian di situ nih guys yang menelpon yaitu adalah Jenna saja, dan kemudian karena dia mendapatkan ide nih guys ya untuk menelpon saja ya tukang AC-nya yang tak lain adalah Rafael, karena dia pengen membantu mendekatkan Rafael dengan kakaknya, walaupun dia tidak tahu masa gelapnya kakaknya dengan Rafael itu seperti apa. Nah sementara Rafael itu nih guys ya, memang pada awalnya dia ya belum sadar bahwa dia belum membalas pesannya Jenna semacam itu. Nah kemudian Jenna itu bertanya, Kak Rafael kemana sih, kenapa nggak dibalas-balas semacam itu. Nah kemudian disitulah dia juga mengatakan maunya sih membaca semacam itu ya. Dan kemudian temen di situ juga bilang bahwasannya Rafael sengaja tidak membaca karena memang dia harus mengantarkan mamanya itu ke rumah sakit gitu kan, dan dia repot semacam itu karena memang di situ sebenarnya Kenan kan baru saja tuh dibawa pulang ya kan, karena dokter sudah memperbolehkan dia untuk tinggal di rumah karena kondisi anaknya karena sudah membaik. Lalu kenapa tadi di rumah sakit tidak ikut menjenguk gitu. Nah di situ nih guys ya, sebenarnya Rafael tahu betul bahwa Muna sudah tidak akan mencintai dia dan tidak akan lagi ya mau bersama hidup dengan Rafael lagi gitu loh, dan pasti tidak diperbolehkan ketemu dengan anaknya semacam itu. Dan ini akan jadi kesempatan emas ya, karena dia mendapatkan ide dari Jenna untuk memberikan AC yang baru karena ruangannya itu nggak panas semacam itu. Kemudian dia juga punya ide, ternyata dia mau jadi tukang servis kalian dia mau ngambil anaknya. Ternyata momen tersebut itu sengaja dipakai nih guys ya oleh Rafael untuk bisa mengambil alih anaknya semacam itu. Nah datanglah tuh mamanya nih guys ya, dan sengaja dia langsung membawa mamanya ke rumah sakit semacam itu. Nah mengenai Mona itu sendiri lagi berada di ruangannya nih guys ya, karena memang AC-nya lagi rusak, jadi dia sengaja menidurkan anaknya di ruangannya yang dingin. Nah mengenai tukang servisnya itu sudah dipanggil tuh sama Jenna yang tak lain memang adalah Rafael, namun dia tidak mengatakan bahwa Rafael akan datang memberikan AC yang baru, karena jika datang pastinya tidak akan diperbolehkan dan marah kepada Jenna. Nah mengenai Mama Gina dan juga Safira yang menuju rumah nih guys ya, ternyata perjalanan menuju rumah itu malah terhambat gitu loh, karena memang pada dasarnya Papa Gunawan kan sudah sampai di rumah, ternyata di pertengahan jalan malah ada perbaikan jalan sehingga mengharuskan mereka itu memilih jalan yang lebih panjang dan lebih lama. Nah di situ juga nih guys ya, Safira disuruh Mama Gina untuk mengabarkan kepada Tante Bulan akan sampai dalam waktu 30 menitan. Nah di situ nih guys ya, Pak Gunawan ini sudah menunggu lama banget gitu loh, dengan kondisi dia perutnya itu masih keroncongan, yang baru sakit, baru bangun dari sakit koma semacam itu, membuat keadaan dia juga tidak baik-baik saja. Nah oleh karena itulah yang menyebabkan Pak Gunawan ini
kelaparan banget gitu loh. Memang Safira ini kemana saja kok nggak kunjung datang semacam itu loh. Nah di situ juga nih guys ya, datanglah juga kan Tante Wulan. Nah Tante Wulan sengaja mengabarkan kepada Papa Gunawan bahwasanya Safira itu masih perjalanan pulang. Namun sayangnya di tengah perjalanan itu ada perbaikan jalan sehingga mengharuskan Safira untuk memilih jalan lain kurang lebih 30 menitan. Nah kemudian membuat ya Papa Gunawan itu bilang kepada Wulan bahwasanya dia mau pergi ya mencari makan terlebih dahulu karena kondisinya dia belum makan. Nah kemudian di situ nih guys ya, Tante Wulan berusaha untuk menawarkan makanan saja di rumah kalau dia memang belum makan. Sayangnya tawarannya ditolak karena memang dia harus segera mungkin mencari makanan soto saja sambil menunggu Safira datang semacam itu. Ya, makanya dia izin kepada Wulan untuk tidak bisa makan di rumahnya semacam itu dan dia harus bergegas ya mencari soto Betawi karena sudah lama pengen makan soto Betawi karena selama 5 bulan koma itu dia tidak sadarkan diri semacam itu loh guys. Nah, kemudian Papa Gunawan ini nih guys ya sengaja langsung ke mobil dia nih guys ya, menyuruh supirnya tersebut nih guys ya untuk mengantarkan dia pergi cari makan soto Betawi. Nah, tidak hanya itu juga nih guys ya, dia minta kepada anak buahnya tersebut ya, sopirnya nih guys ya, untuk pinjam uang terlebih dahulu karena dia tidak bawa cash selama sakit, dia tidak bawa uang. Namun mengenai uang tersebut tidak usah dipikirkan ya menurut sopirnya, apalagi Bapak Gunawan itu kan sudah baik ke sopirnya, jadi nggak usah bingung terkait uang semacam itu. Mengenai soto Betawi mah bisa dibelikan aja ya oleh sopirnya, jadi nggak usah ketakutan. Namun Papa Gunawan pastinya tidak enak semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, Papa Gunawan langsung mau masuk mobil bergegas menuju ke tempatnya soto Betawi sesegera mungkin karena dia harus kembali lagi menemui Safira karena dia harus menjelaskan sesegera mungkin kepada Safira begitu loh guys. Nah mengenai Yuda yang memang pernah diketahui oleh Romi membuat Romi itu curiga bahwa Yuda itu masih hidup. Nah maka dari itu nih guys ya, dia menyuruh anak buahnya Kunco untuk ya memata-matai rumahnya Yuda yang lama. Nah kemudian di situ Kunco heran, bukankah Yuda itu sudah meninggal, lalu kenapa dimata-matai? Nah kemudian dijelaskan bahwa Romi itu sempat ketemu dengan orang yang mirip banget, namanya Lemon semacam itulah. Apa ada namanya orang Lemon? Nah namanya Lemon atau Demon atau siapapun, nah ini tugasnya anak buahnya Kunco untuk menyelidiki ini semua dan melaporkan semuanya kepada Romi semacam itu. Dan ini tugasnya Kunco semacam itu untuk menyelidiki ini semua. Dan Kunco pun langsung bergegas setelah mendapatkan informasi dan perintah dari bosnya untuk menyelidiki ini lebih dalam lagi. Nah pastinya di situ Romi tidak akan pernah tinggal diam jika Yuda itu hidup ya, karena pastinya di situ dia tidak suka. Nah kemudian dia teringat ya tentang nenek Kania yang masih berada di dalam mobil. Dan kemudian di situ nenek Kania nih guys ya membukakan kancanya, kemudian ngobrol tuh kepada Romi. Dia sengaja ngobrol kepada Romi bahwasanya dia pengen dibukakan pintu. Jika dia tidak dibukakan pintu maka dia tidak mau keluar semacam itu. Ya maka dari itu nih guys ya, dia berusaha untuk mau nggak mau pilihan dia hanyalah membukakan pintu tersebut karena nenek Kania nggak mau gitu loh. Bahkan dia pengen dipanggilnya Mimi Pipi semacam itu loh guys supaya romantis. Ya dia terpaksa ini semua karena memang harta warisan yang dimiliki oleh nenek Kania. Ya dan di situ nih guys tiba-tiba nih guys ya, dia melihat bahwa ternyata setelah dibuka pintunya ternyata bau kentut semacam itu. Nah kemudian sementara itu juga nih guys ya, nenek Kania yang sudah turun dari mobil kemudian di situ izin tuh karena dia harus mencari urusan yang lebih penting ya, karena dia pengen menyelidiki Yuda lebih dalam lagi semacam itu. Makanya dia izin untuk diturunkan di sini. Namun sayangnya nenek Kania itu nggak mau diturunkan di sini karena jalan pulangnya kan masih lama semacam itu, masa ia diturunkan di sini semacam itu. Nah dia nggak mau tuh, akhirnya dia bergegas berusaha untuk langsung naik mobil tuh Rominya guys. Nah setelah dia naik mobil kemudian dia langsung melajukan mobilnya dengan sangat cepat ya guys ya, agar nenek-neneknya tidak jadi masuk. Dan di situ ya pintunya juga dikunci tuh sama Romi sehingga membuat Romi ini langsung pergi begitu saja. Dan nenek Kania langsung marah karena pastinya dia tidak akan tinggal diam. Nah sementara itu nih guys ya, ada Anton nih guys ya, orang suruhan Mama Lestari yang telah membakar rumahnya Safira. Itu memang mobilnya kan memang mogok tuh di tengah jalan. Ternyata di tempat yang sama ada Julian nih guys ya. Nah Julian itu melihat depannya ada mobil yang mogok. Nah di situ nih guys ya, Anton sedang meminta bantuan kepada orang laki-laki nih guys ya untuk membantu mendorong mobilnya agar bisa jalan lagi. Nah di situ nih guys ya, setelah membukakan pintu ternyata dia menyadari bahwa dia melihat orang di depannya itu adalah laki-laki yang memang telah disuruh untuk menelpon
ya mencelakakan rumahnya Safira dengan cara membakar rumahnya Safira, dan dia teringat akan hal itu. Dan di situ nih guys ya, ini hal yang luar biasa yang bisa dikorek-korek tuh. Nah makanya dia berusaha nih guys ya, turun dari mobilnya Julian, berusaha untuk tanya-tanya tuh kepada Anton. Nah kira-kira di situ nih guys ya, ada informasi apa saja yang bisa dia korek agar dia bisa menjebloskan Tante Lestari untuk masuk penjara atas ulah dia semacam itu. Nah makanya tuh ya, Julian berusaha untuk menghampiri dan bertanya kepada Anton. Nah, kenapa dengan mobilnya semacam itu? Nah, kemudian Anton menjelaskan bahwa mobilnya itu macet dengan cara membalas dengan sangat keras semacam itu loh guys, dengan membentak-bentak. Namun Julian berusaha untuk tanya terus ya, agar dia bisa mendapatkan informasi semacam itu. Nah, kemudian Julian mengatakan bahwa mobilnya sih memang sudah tua ya, kayaknya mobil 2000-an semacam itu, sehingga mobilnya termasuk golongan antik semacam itu, dan memang harus dibawa ke bengkel dulu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Julian akan melakukan berbagai cara untuk bisa mengakses dan mengenal Anton semacam itu. Dengan cara apa? Mau membeli mobilnya. Di situ nih guys ya, Anton senang-senang aja, mobilnya itu kan mogok-mogokan. Kalau mau ada yang beli kan dia bisa beli mobil yang baru tuh, makanya dia senang. Nah oleh karena itulah membuat Julian berusaha untuk bertanya-tanya lebih lanjut. Nah kemudian Julian juga meminta mobilnya untuk dibawa ke bengkel dulu ya. Nah setelah di bengkel otomatis kan mobilnya bisa memang dipakai kan, dan dia tertarik dengan mobil antik, mobil lama semacam itu. Namun sayangnya di situ nih guys ya, berusaha apapun akan dilakukan oleh Julian. Dia berusaha untuk minta nomornya, nanti setelah mobilnya jadi ya dibawa ke bengkel bisa kabari segera mungkin ya kan. Dan tentu saja Anton sih senang-senang aja, namun ini juga bisa jadi kesempatan emas bagi Julian karena dia sudah lama untuk mencari barang bukti orang yang telah membakar rumahnya Safira, yang lain adalah Tante Lestari itu sendiri. Dan Tante Lestari itu nih guys ya, harusnya sih di penjara ya, karena walau bagaimanapun memang Tante Lestari itu bersalah, telah jahat kepada Safira, membakar rumahnya Safira, itu semua gara-gara ulahnya siapa? Tante Lestari semacam itu. Dan ini jadi kesempatan emas buat Julian memenjarakan, dan Tante Lestari harus bertanggung jawab. Dengan Anton dia akan mendapatkan informasi tersebut. Usai anaknya Lestari itu ya guys yang mengantarkan Mama Lestari, di situ Rafael berusaha untuk mengatakan kepada mamanya bahwasannya dia ya itu harus sesegera pergi menemui Kenan semacam itu, karena mamanya juga tahu bahwa memang dia harus segera mungkin menjenguk anaknya, mengambil anaknya dari tangan, pastinya dari tangannya istrinya Mona semacam itu, karena dia sudah tidak sabar menunggu anaknya, menggendong anaknya Rafael semacam itu loh guys. Makanya dia diizinkan. Lalu bagaimana dengan Mama Lestari yang memang dia saat ini dengan kondisi sering di teror gitu loh, dan ini gak usah jadi masalah buat dia, lebih baik dia pergi saja semacam itu ya untuk mengambil anaknya, begitu loh guys. Nah sementara itu nih guys ya, ada juga Dania, dimana Dania itu bersama dengan Yuda, dimana memang Dania dan Yuda itu nih guys ya di apartemen barunya Yuda. Dan Dania itu sendiri nih guys ya berusaha untuk memilih-milih kamar dengan cara melihat kamar tersebut terlebih dahulu. Nah dia melihat view kamarnya sih bagus, tempatnya oke. Nah setelah melihat-lihat kamarnya, viewnya bagus ya, dia memilih kamar ini nih guys ya, karena bagus banget nih guys ya, punya apartemen sebagus ini. Dan ternyata Dania sangat senang banget seperti itu loh guys, makanya dia happy banget. Nah kemudian dia ngomong kepada Yuda untuk minta bantuan Ray agar pakaiannya dikirim ke apartemen yang baru. Nah kemudian di situ ya dikasihlah tahu tuh ya kan Dania oleh Damon bahwasannya Ray jangan sampai kemari dulu, nanti kalau anak buahnya Romi menyelidiki sampai ke sini, pakaiannya di sini gimana. Akhirnya membuat dia itu berusaha untuk membeli baju saja. Nah kemudian tidak hanya itu, di situ Dania juga diajak untuk makan. Karena apa? Karena memang butuh makan gitu loh. Namun sayangnya menurut Dania lebih baik online saja. Tidak perlu online karena di bawah apartemen itu kan ada makanan kafe semacam itu. Jadi nggak usah bingung semacam itu dan jauh-jauh di situ loh guys. Nah sementara Mama Lestari itu sendiri nih guys ya, yang datang ke tempatnya Papa Gunawan ya, ke ruangannya VVIP nih guys ya, Papa Gunawan dirawat. Ternyata Papa Gunawan itu tidak ada setelah dipanggili semacam itu. Nah di situ nih guys ya, dicari di kamar mandi nggak ada.
dipanggil namanya Papa Gunawan berkali-kali papa semacam itu, ternyata tidak ada orangnya gitu loh kayaknya, karena tidak ada jawaban semacam itu. Nah di situ nih guys yang membuat Mama Lestari ini bingung, memang suaminya pergi kemana semacam itu loh, kok bisa tidak ada semacam itu. Tiba-tiba suster datang. Suster mengabarkan kepada Mama Lestari. Usai Mama Lestari itu menanyakan kepada suster di mana suaminya, dan di situ suster berusaha untuk menjelaskan bahwa suaminya itu sedang jalan-jalan di taman semacam itu, ya dengan temennya kurang lebih selama 30 menit. Nah setelah dicek itu kan harusnya sudah lebih dari 30 menit. Nah kemudian di situ nih guys ya, suster ini sengaja mengatakan kepada Mama Lestari bahwasanya mungkin ya barangkali ketemu tuh dengan anak ceweknya semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, Mama Lestari sangat bingung nih guys ya dengan anak cewek loh. Anak ceweknya itu siapa? Karena dia kan hanya punya anak itu laki-laki, Rafael. Lah yang menjenguknya itu siapa? Nah kemudian dikasih tahu lah tuh sama suster bahwasannya ada cewek semacam itu, ada laki-laki suaminya juga, dan ada juga di situ mama mertuanya semacam itu. Nah kemudian di situ susternya ditanya lagi tuh sama Tante Lestari untuk menyebutkan ciri-cirinya. Dan kemudian disebutkan ciri-cirinya, wanitanya rambutnya lurus panjang, kemudian juga di situ cantik semacam itu, sedang hamil. Nah kemudian di situ nih guys ya, dalam pikiran Mama Lestari itu pasti Safira nih guys ya. Dan ini pasti sangat gawat banget nih jika Papa Gunawan itu harus mengaku kepada Safira atas kejahatan pembunuhan kedua orang tuanya Safira kepada Safira nih guys ya. Nah kemudian di situ nih guys ya, Mama Lestari itu tidak mau tahu dengan suster harus mencari di mana keberadaannya Papa Gunawan. Nah suster tersebut itu sangat takut jika dia itu nih guys ya dilaporkan atas kehilangannya Papa Gunawan. Kan sudah dikasih tahu bahwasanya tidak boleh ada yang menjenguk selain itu perintah dari Rafael ataupun Mama Lestari itu sendiri. Namun di situ nih guys ya, tadi memang anak perempuan tersebut itu mengatakan dan menyebut bahwa itu adalah papanya semacam itu. Nah susternya dimarahin semacam itu, orang dia nggak punya anak perempuan, punya anak laki-laki yang bernama Rafael yang sering mondar-mandir. Nah di situ nih guys ya, susternya berusaha untuk izin tuh mencari Papa Gunawan di mana keberadaannya semacam itu. Nah mengenai Papa Gunawan yang mau mengaku ke tempatnya Safira membuat dia sangat bingung. Dia mau menelpon anaknya, kayaknya nggak jadi karena memang di situ Rafael berusaha ingin mengambil alih ya anaknya Rafael, cucu dia semacam itu, dan dia lagi repot banget ngurusin anaknya Kenan. Nah dia harus mencari Papa Gunawan di mana keberadaannya, pasti ketemu Safira. Dia harus ngurus ini semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Mama Lestari pun juga sebenarnya sangat ketakutan semacam itu loh guys. Nah mengenai Jenna itu nih guys ya, kan di apartemen yang sama, ternyata dia juga berada di restonya, kafenya semacam itu. Nah ketika dia sudah memesan makanan di resto kafenya tersebut, ternyata ada Dania dan juga di situ ada Yuda nih guys yang bersamanya. Nah di situ nih guys ya, Jenna itu melihat di depan dia ada Dania, kakak kelas dia waktu dia berada di kampus dulu. Bukankah dia itu adalah mantannya Dania? Dania adalah mantannya Julian. Oleh karena itu membuat Jenna berusaha untuk memanggil nama Kak Dania. Dan kemudian karena dia dipanggil nama Kak Dania, berusahalah Dania menghampiri. Barangkali memang perempuan tersebut itu mengenal Dania semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, usai menghampiri kira-kira siapa ya. Nah kemudian di situ nih guys ya, Jenna itu mengatakan bahwa ini benar kan Kak Dania. Nah ini Jenna. Nah Jenna siapa semacam itu. Nah kemudian dia mengatakan bahwa namanya itu Jenna, adik kelasnya dia dari anak seni semacam itu. Nah dia baru sadar, oh ternyata anak seni semacam itu. Udah lama banget ya nggak ketemu semacam itu. Terakhir kali ketemu itu memang ya masih bersama dengan Julian semacam itu, ketika masih berhubungan dengan Julian. Berarti lama banget nih. Dan di situ nih guys ya, berusahalah tuh ya kan ya, ada Yuda yang berusaha untuk mengenali perempuan tersebut nih guys. Kayaknya dia pernah mengenali perempuan tersebut, yang tak lain adalah orang yang pernah ya digonceng semacam itu di mobilnya, pernah satu mobil semacam itu diantarkan gitu loh. Nah kemudian di situ nih guys ya, Damon itu berusaha dipanggil tuh sama Dania, berusaha dikenalkan tuh Damon semacam itu kepada Jenna bahwa Damon adalah tunangannya. Nah mengenai tunangannya dia sih sudah tahu ya. Nah kemudian mengenai Damon itu sendiri pun dia juga sempat pertama kali ketemu dengan Damon semacam itu loh. Pernah ketemu ya di mana semacam itu kan, di jalan, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Damon itu sendiri. Dan Damon pun juga menyadari bahwasannya memang itu adalah Jenna, wanita yang pernah ia bantu ya karena mobilnya sempat mogok. Nah kemudian di situ nih guys ya, tanya-tanya lagi tuh terakhir kali ketemu kapan. Ternyata memang terakhir kali ketemu yaitu memberi surprise kejutan atas
ya ulang tahunnya Kak Julian semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dania teringat dengan masa lalunya bersama dengan Julian, di mana memang masa lalunya bersama Julian, memang dulu mereka itu adalah satu kampus. Nah Jenna itu adalah adik kelasnya Dania dan juga Julian. Nah di situ nih guys ya, Jenna cukup dekat dulunya dan dulu cepat juga sering dimintai bantuan nih guys ya, untuk bilang kepada Julian bahwasannya Dania pingsan. Kenapa? Karena dia itu memang mau memberi kejutan kepada Dania guys. Dania mau memberi kejutan kepada Julian karena surprise dia ulang tahun. Nah di situ nih guys ya, usah mendapatkan ya informasi yang menyatakan bahwasannya memang di situ Dania itu lagi pingsan, membuat dia sangat khawatir betul dan bertanya di ruang seni, "Loh, Dania di mana nih?" Ya katanya pingsan semacam itu. Ketika dia tanya, ya laki-laki yang berada di ruang seni tersebut ternyata tidak ada orang. Datanglah tuh Dania. "Loh, Dania kok sehat walafiat? Loh, katanya tadi sakit dia semacam itu." Makanya di situ nih guys ya, Julian sangat terheran-heran kenapa dia tidak baik-baik saja. Nah di situ nih guys ya, Dania juga mengabarkan bahwa dia itu tidak apa. Nah kemudian Julian menyadari mungkin dia mengerjai kali ya semacam itu. Dia sih tidak mengerjai semacam itu nih guys ya. Mungkin yang mengatakan itu kan bukan dari mulutnya dan itu langsung. Nah sadarlah tuh, barulah datang orang yang berikan surprise. Setelah datang orang-orang berikan surprise kepada Julian, membawakan kue ulang tahun untuk Julian. Nah disitu Julian sangat senang, ternyata Dani yang berikan kejutan luar biasa untuk datang. Ternyata memang diberikan kejutan semacam itu loh guys. Wow. Dan ini sih guys membuat Julian pada waktu itu senang banget nih guys. Dan di situ nih guys ya, Julian harus make a wish tersebut sebelum dia meniup apinya tersebut, memadamkan apinya tersebut. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia harus buat make a wish dulu ya. Dan setelah dia make a wish, maka dia itu nih guys ya berusaha untuk mematikan gitu loh guys. Karena memang tidak bisa dimatikan, berusahalah tuh dengan menggunakan adanya pisau tersebut nih guys ya. Ternyata malah kena kuenya karena memang tidak mati-mati. Nah untuk kue pertama itu mau diberikan jelas ya buat Dania. Makanya di situ nih guys ya, Dania pastinya senang banget dengan kisah masa lalunya bersama dengan Julian yang memang cukup bahagia banget. Di situ nih ya guys ya, suapan pertama untuk Dania sampai belepotan seperti itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, gantian bahwa Dania juga pengen bikin belepotan Julian, namun ternyata Julian tidak mau. Ternyata Julian itu malah menghindar tuh, ya tidak memakan kue tersebut. Malah kena rambutnya, kena kacamatanya, dan kacamatanya Jenna nih guys ya. Dan Jenna sih nggak apa-apa aja tuh ya, namun kasihan menurut Julian. Makanya di situ diambilkan tisu semacam itu untuk membersihkan kacamatanya. Nah di situ juga jadi kesempatan bagi Jenna pada waktu itu untuk suka dan lebih dekat dengan Julian, karena memang dia terinspirasi dan suka banget dengan Julian pada waktu masih berada di kuliah semacam itu nih guys. Nah ketika Julian membahas tentang Julian nih guys ya, membuat memang kurang disukai oleh Damon atau Yuda itu sendiri. Kenapa? Dania itu masih mikirin Julian yang seharusnya ada di hatinya. Dania saat ini itu adalah hatinya Yuda atau Damon, bukan mengenang masa lalunya bersama dengan Yuda. Makanya dia akan berusaha untuk menghapus kenangannya bersama dengan Julian, karena walau bagaimanapun orang yang harusnya dicintai adalah Yuda itu sendiri saat ini nih guys. Dan kemudian Yuda sengaja minta kepada Dania untuk makan di luar saja semacam itu. Nah mengenai ya Jenna itu sendiri sangat bingung nih guys ya, mengenai Julian saat ini dengan siapa. Kan dia sudah tahu bahwa Julian tidak bersama dengan Dania. Apakah Julian itu masih single atau enggak? Nah di pikiran dia mungkin Julian masih single kali ya setelah putus dengan Dania. Dia tidak tahu bahwa sudah punya Safira ya kan, dan akan memiliki calon bayi.